Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan contoh suri teladan sampai hari kiamat, yang menunjukkan bahwasanya aturan dan syariat beliaulah yang Allah berkehendak untuk dikekalkan dan merupakan penyempurna daripada syariat-syariat dan aturan-aturan pada nabi dan rasul yang ada sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh dan suri teladan yang terbaik. Dalam hal apa jamaah sekalian? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi Rasulullah adalah merupakan uswatun hasanah dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Mungkin yang paling bisa kita fokuskan adalah pertama, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasa kita istilahkan ibadah-ibadah mahbah atau ibadah-ibadah murni. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita puasa, bagaimana cara kita haji, dan seterusnya. Itu sudah jelas bahwa kita sebagai pengikutnya dan umatnya tidak mungkin keluar dari apa yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian umatku ini, mulai daripada orang yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat beliau, sampai generasi setelahnya secara turun-temurun sampai pada hari ini dan akan berlanjut sampai pada hari kemudian. Kita berusaha untuk mengamalkan hadis itu sekemampuan kita. Maksudnya sekemampuan kita diantaranya adalah kemampuan ilmu. Ya, kalau ilmu yang sampai kepada kita belum maksimal, maka mengamalkan sunnah Nabi itu dalam kondisi kita belum maksimal karena keterbatasan, maka itulah yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memperdalam ilmu din secara khusus, maka tentu saja mereka memiliki tanggung jawab yang lebih
dibandingkan dengan kita yang memiliki ilmu yang sederhana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian. Kemudian yang masih berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah ditetapkan, direkomendasikan oleh Allah sebagai contoh dan suri teladan, maka salah satu di antara hal yang harus sempurna pada beliau adalah akhlak dan budi pekerti beliau, yang Allah Subhanahu wa taala memujinya setinggi langit dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini tidak tahu bagaimana menerjemahkan ayat ini yang betul-betul mewakili setiap kata. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Iya. Kalau kita mau jelaskan itu kata per kata, yang mana kata penguat di situ, inna itu adalah kata penguat. Kemudian kata ganti yang kedua, sesungguhnya engkau, itu juga di dalamnya ada makna kata penguat. Karena kalau itu komunikasi antara sesama kita, itu artinya face to face. Kita berhadapan langsung. Wa innaka, seakan-akan Allah itu berhadapan langsung dengan nabinya dan mengatakan wa innaka, sesungguhnya engkau. Tidak mengatakan wa innahu, sesungguhnya dia. Sesungguhnya dia itu biasanya berkonotasi orang itu berada di tempat yang lain. Tapi ini wa innaka, dan itu sudah cukup menjadi satu tambahan kata penegasan. Wa innaka la, ini ada lam, namanya lam penguat juga, lam penegasan, lamut ta'kid. Wa innaka la ala, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas. Jadi kata di atas itu menunjukkan kemuliaan jemaah sekalian. Ala itu menunjukkan kemuliaan. Baik dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah, ataupun dalam hal-hal yang sifatnya mungkin abstrak. Umpamanya di atas itu, ya, ini Masya Allah, subuh ini saya dimuliakan karena saya satu-satunya ditempatkan di atas. Ya, disiapkan meja khusus. Itu contoh ala. Ya, ala. Yang kedua bisa bermakna kedudukan. Makanya Allah mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka karena Nabi memiliki posisi yang demikian istimewa, akhlak beliau, maka Allah menggunakan wa innaka la'ala, engkau berada di atas. Ya. Dan bandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang petunjuk yang mulia, ala hudan, ulaika ala hudan, petunjuk. Iya. Apa kebalikannya, Pak? Petunjuk. Apa kebalikannya petunjuk? Petunjuk kebalikannya adalah kesesatan. Iya, benar. Petunjuk kebalikannya adalah kesesatan. Orang yang mendapatkan petunjuk berarti dia tidak sesat. Orang yang sesat berarti dia tidak mendapatkan petunjuk. Iya. Ketika Allah menjelaskan tentang petunjuk itu,
Allah memuliakan dengan mengatakan na'ala, di atas. Karena secara konkret juga, ya, sesuatu yang kita tempatkan di atas itu biasanya sesuatu yang kita muliakan. Ya. Biasa saya kalau di daerah Bugis itu datang, ya seki Pak, ya seki. Ya. Itu artinya ala, baik secara konkret ataupun abstrak, itu menunjukkan kemuliaan. Dan karena Nabi adalah orang yang mulia, maka Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin azim. Seperti Allah mengatakan, ulaika ala hudam min rabbihim. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesesatan itu, maka Allah menggunakan fi dhalalim mubin. Fi. Wa innaka la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Tidak mungkin ala dhalalin. Tidak mungkin Allah menggunakan di atas kesesatan. Ya. Tapi fi menunjukkan di bawah. Itu menunjukkan bahwa kesesatan itu sesuatu yang terhina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Iya. Baik jasadnya maupun rohaninya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk melakukan bentuk perintah kemuliaan-kemuliaan itu, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau juga sesuatu yang spesial, sesuatu yang termulia. Karena ini adalah orang yang mulia, maka apa yang Allah perintahkan kepada beliau juga harus yang mulia. Iya, harus seimbang. Iya. Maka ketika orang-orang beriman diperintahkan pada suatu amalan yang mulia, pada satu akhlak yang mulia, umpamanya Allah menyuruh orang-orang beriman itu untuk bersabar. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan saling menyabarkanlah. Jadi kalau kita sudah sabar Pak, alhamdulillah sabar mak ini. Cari lagi jamaah, siapa lagi yang belum sabar di sini? Sabar juga Pak, sebagaimana saya sudah sabar. Nah, kira-kira sederhananya begitu Pak. Apa kita cari Pak ya? Cari ke orang yang tidak sabar. Mungkin apa? Saya mau nasihati sabar Pak. Sabar itu ada 3, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar ketika tertimpa musibah. Iya. Mana kita bisa sholat subuh berjamaah Pak kalau kita tidak memiliki kesabaran? Ya, apalagi yang capek kemarin Pak. Ya. Rasanya masih mau lanjut. Ya. Tadi ketika saya bangun, ya jam-jam 4 begitu, mau pergi ceramah lagi nih. Iya. Sekali saya kasih goyang, bangun kok, sabar. Ya, seperti itu biasanya Pak. Biasakan kita itu kalau mau bangun itu, bangun belum. Iya, kita lihat, masih 3:30, masih lama. Ya. Masih ada waktu. Akhirnya sebentar lagi, Masya Allah. Ternyata sudah sholat subuh baru dia bangun. Nah, itulah akibatnya kalau kita memberikan kesempatan kepada hawa nafsu kita ini untuk ya mengalahkan kita. Ya. Jadi silahkan kita beristihad bagaimana cara menemukan kesabaran itu. Jadi sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan apa dilarang, sabar ya ketika tertimpa musibah. Itu paling tidak 3 aspeknya itu sabar. Tapi apa kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah perintahkan kepada orang beriman untuk bersabar, tapi untuk Nabi kesabaran yang Allah perintahkan itu spesial. Allah bilang, fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dalam surah Al-Qalam. Fasbir.
Itu menunjukkan bahwa memang arah pembicaraan itu kepada satu orang, Pak. Satu, fasbir. Kalau satu orang, fasbir. Kalau dua orang, fasbira. Kalau untuk jamak, plural, fasbiru. Tapi ini fasbir, menunjukkan satu orang. Fasbir sabaran jamila, bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Jadi memang juga ayatnya indah, Pak. Fasbir sabaran jamila, bersabarlah engkau Muhammad dengan cara yang indah. Bagaimana itu sabar yang indah, Pak? Sedangkan tanpa kata indah, kalau orang sudah sabar sudah indah, Pak. Bagaimana kau dikatakan sabar kau dengan sabar yang indah? Bersabar kau dengan sabar yang terbaik. Fasbir sabaran jamila. Iya. Jadi apa indikasinya bahwa ada sabran jamila yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang yang membenci beliau. Berhadapan dengan orang-orang yang membenci beliau. Tidak sedikit orang yang membenci beliau. Kita gini pengikutnya yang cinta kepada beliau. Tapi kalau kita mau cari orang yang benci beliau, iya, tidak terhitung juga orang yang benci beliau, yang memusuhi beliau. Tapi dihadapinya kebencian itu dengan sifat sabar. Dihadapinya kebencian itu dengan sifat sabar. Nah, contoh. Kita kan tahu persis itu kisahnya orang Yahudi, Pak. Iya. Itu moyangnya Netanyahu itu. Iya, sampai sekarang. Iya. Jadi bukan orang Yahudi kalau dia tidak memiliki sifat kebencian. Memang sudah, iya, orang Jakarta bilang dari sononya. Nah, orang Yahudi ini yang selalu mengganggu Nabi, bertetangga dengan Nabi, iya. Itu kita sudah tahu ceritanya, Pak. Bagaimana dia datang, iya, membawa kotoran di tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kan pintu 24 jam selalu kita pergi keluar, ya. Paling minimal salat jamaah pergi keluar, pulang. Nabi selalu mendapati itu. Iya. Nabi lihat, kira-kira siapa ini ya? Iya. Jadi boleh orang, Pak, menuduh, yang penting di dalam hatinya dulu. Kayaknya ini. Jadi boleh, Pak, kalau ada lain-lain di sekitar kita, terus ada tetangga kita, boleh kita mengarahkan. Kayaknya ini. Karena ini yang memang sering kata-katai saya. Ini kayaknya. Yang penting kita tidak ucapkan, Pak, itu tidak berdosa. Iya. Nah, itu baru kita pertanggungjawabkan kalau kau. Nah, itu kalau ternyata salah, kita berdosa. Maka Nabi cari-cari tahu siapa kira-kira. Siapa lagi kalau bukan ini? Ya? Ya. Tapi Masya Allah, mulai disinilah terlihat akhlak Nabi SAW. Ya. Setelah subuh berikutnya, tidak ada pintu kotoran. Nabi cari-cari, mana langgananku ini? Ya. Nah, kira-kira kalau kita, Pak, ada orang yang sakiti hati kita, ya, tiba-tiba kita dengar bilang, tiba-tiba masuk rumah sakit, ya, gawat darurat, apa yang kita bilang? Kira-kira kalau kita, Pak, ya, kita bilang, diterima doaku ini, alhamdulillah. Ya, itu kita bilang, Pak. Iya. Tapi karena beliau adalah, Allah telah posisikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Akhlak terhadap kawan dan akhlak terhadap lawan. Akhlak terhadap sahabat dan akhlak terhadap musuh. Ya. Kita itu mungkin tidak mengganggu orang itu. Kalau dia ganggu kita, karena kita memiliki pertimbangan. Iya. Woi, dia orang ada pangkatnya. Ya. Dia orang berkedudukan. Iya.
Apa tuh kita ini kudu. Tapi andaikan kita punya kemampuan, Pak, ya, ku kasih rata kau dengan tanah, selesai. Tapi karena kita tidak bisa, ya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi definisi sabar itu jamaah sekalian adalah ketika orang punya kemampuan untuk berbuat jahat, tapi dia menahan dirinya. Nah, itu namanya sabar. Ya. Kalau ada orang sabar tidak narkoba karena tidak ada uangnya, itu bukan sabar. Itu namanya orang carru. Ya. Tapi yang kita maksudkan orang punya fasilitas itu, tapi dia mampu menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa contohnya itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah seorang pemuda yang sangat kondusif untuk dia berbuat maksiat. Siapa mau lihat? Dia pemuda. Ya. Perempuan yang menggodanya bukan perempuan jalanan. Ya. Ya mungkin basah tangannya ketika dia mau makan saja. Itulah yang menggoda daripada Nabi Yusuf. Dan ternyata beliau melewati daripada goncangan hawa nafsu itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dengan mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, ini banyak orang yang digelari seperti ini oleh Allah dalam Quran, tapi di antaranya Nabi Yusuf Allah bilang innahu min ibadinal mukhlasin. Beliau itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya, bahkan mukhlasin bukan mukhlisin. Ada dua itu kan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Orangnya yang ikhlas. Tapi innahu min ibadinal mukhlasin, termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas, bukan sekedar ikhlas, tapi diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yang memulai, dia yang aktif untuk ikhlas, maka Allah tambah. Dia mukhlis, dan kemudian setelah itu dia mukhlas. Dia diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah bilang fasbir sabran jamila. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ini yang kita pilih subuh ini jamaah sekalian, ini ayat-ayat keren semua. Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dan maafkanlah. Ya. Jadi ini perintah Allah kepada orang beriman. Fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan maafkanlah. Sekali lagi maafkan. Subhanallah. Saya mau tanya Pak, yang manakah kira-kira lebih sulit meminta maaf atau memberi maaf? Kira-kira kalau kita mau bandingkan, yang mana lebih sulit meminta maaf atau memberi maaf? Kalau meminta maaf itu artinya berarti ada salah tak toh? Ada salah kok, saya mau minta maaf. Iya. Kalau memberi maaf, orang itu punya salah, saya mau maafkan. Kira-kira yang mana lebih sulit Pak? Pak Haji Taruna, kira-kira yang mana lebih sulit kalau seandainya kita, ya, iya, memaafkan lebih sulit, memaafkan lebih sulit, iya. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun memaafkan lebih sulit dan minta maaf agak dibawa, tidak juga gampang sekali itu meminta maaf, iya. Tapi yang jelas dia urutan kedua. Walaupun itu meminta maaf urutan kedua, tapi sebahagian orang itu sulit juga. Sulit juga. Padahal ada di dalam hatinya, sebenarnya saya yang salah, tapi ada deh. Malu-malu kamu mau minta maaf. Nanti dia bilang, berarti kau betul yang salah. Nah memang kau yang salah. Iya, itu karena sifat ego kita itu kadang-kadang Pak, sikap gengsi kita itu. Iya. Nah, bukan berarti, karena ada orang bilang begini Pak, tidak ada itu sunnahnya meminta maaf. Karena Quran itu memang menyuruh kita untuk memberi maaf. Memang betul Pak, tidak ada dalam Quran itu bilang minta maaflah. Yang ada itu adalah beri maaflah.
Nah, ini hati-hati kita mengambil kesimpulan. Iya. Bukan berarti bahwa karena tidak ada meminta maaf berarti tidak usah minta maaf. Ada orang begitu Pak bilang, tidak disunnahkan itu minta maaf. Yang adalah memberi maaf. Iya. Nah, bagus juga. Apa? Tidak ada dalilnya minta maaf. Betul tidak ada dalilnya minta maaf. Tapi itu namanya apa? Qiyasul aula. Ada dalam disiplin ilmu namanya usul fikih. Itu namanya qiyasul aula. Iya. Jadi kalau ada orang yang insya Allah sudah bisa memberi maaf dan itu yang lebih sulit, maka meminta maaf insya Allah lebih gampang lagi. Kan begitu logikanya Pak. Kalau ada orang yang memberi maaf, itu yang paling sulit. Ya bayangkan dia punya salah, saya bilang saya maafkan. Kan sering kita mengatakan, enak saja saya mau minta maaf, kau yang salah, kau yang datang sama saya. Nah kan itu kan sifat ego. Tapi Quran mengatakan kalau ada orang yang bersalah, maafkan dia. Bukan mengatakan minta maaf. Karena qiyasul aulanya, logikanya, kalau Anda sudah bisa memberi maaf, yang lebih sulit, maka yang lebih gampang itu lebih bisa. Kalau Anda bisa memberi maaf, maka meminta maaf lebih gampang. Sebaliknya kalau Anda meminta maaf lebih sulit, memberi maaf lebih sulit lagi. Ya, meminta maaf lebih sulit, meminta maaf sulit. Oh, lebih-lebih kalau memberi maaf. Iya. Ya, pas lewat Pak, naki apa? Kita naik mobil lewat, naki mangganya, jatuh mangganya. Iya. Maunya itu bilang jatuh mangga tak Pak? Ambil Biki. Nambil betul, nambil kembali. Iya. Subhanallah, itu sekedar intermezzo. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah bilang, isbiru wa sabiru kepada orang beriman. Untuk Nabi fasbir sabran jamila. Untuk orang yang beriman fa'fu wasfahu, maafkan dan maafkanlah. Tapi untuk Nabi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil, maafkanlah dengan cara yang terindah Muhammad. Jadi memang kalau untuk Nabi itu semua yang spesial Pak, semua yang spesial. Bukan sekedar beri maaf, tapi beri maaf dengan cara yang terindah. Subhanallah. Bagaimana itu memberi maaf dengan cara itu? Sedangkan ku beri saja maaf tanpa kata-kata indah sudah luar biasa Pak. Apalagi tambahan lagi, maafkan dengan cara yang terindah. Maka kita mau sebutkan contoh sederhananya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi membalaskan? Apakah Nabi SAW ada contohnya supaya menjadi contoh ini bagi umatnya jamaah sekalian? Kan itu kalau orang berbuat jahat sama kita, itu yang paling tinggi derajatnya kita tidak balas. Itu yang paling tinggi Pak. Ya, ya tapi saya ini Pak pintar aja bilang itu. Ya, belum tentu kalau ada berbuat jahat sama saya, ku ingat itu cara mahku saya pernah bilang nggak di itu. Ya, belum tentu. Itulah manusia Pak, subjektif. Ya, tapi ini kita berbicara tentang akhlak manusia yang sempurna akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi hasil renungan saya Pak, dalam konteks ini ternyata Nabi membalas. Jadi keburukan dibalas dengan keburukan. Sebagaimana Nabi juga seperti contohnya tadi orang Yahudi itu, Nabi tidak membalas. Nah, agar supaya syariat beliau itu sempurna untuk seluruh umat Muhammad, maka harus Nabi contohkan semuanya. Seakan-akan Nabi itu sudah tahu bahwa ada di antara umatku itu, ada di antara pengikutku itu, ya, kalau dia disakiti, ada di antara mereka
yang mampu seperti saya, yaitu yang tidak membalas, Maka Nabi contohkan dalam hidupnya, terkadang Nabi disakiti, terkadang Nabi dikata-katai, Nabi tidak balas. Iya. Tapi ada juga contohnya, Nabi disakiti, Nabi balas. Ya, Nabi balas. Kenapa Nabi balas itu, Pak? Supaya kalau ada di antara kita pengikutnya ini mau membalas, ikutilah caranya itu membalas. Jadi Nabi sebenarnya tidak mau membalas, tapi karena dia tahu bilang, banyak umatku di Masjid Al-Muhajirin yang mau membalas, maka ku contohkan ini. Ya, mohon maaf, Maka suatu ketika orang Yahudi lewat di depan Nabi, dikira dia memberi salam. Dia bilang, Assalamu alaika. Jadi itu bentuk pelesetnya salam itu, Pak. Ini contohnya. Assalamu alaika. Jadi sama dengan kita itu. Kalau tidak perhatikan baik-baik, dia bilang Assalamu alaika. Tapi ternyata orang Yahudi, Pak, dasar orang benci kepada umat Islam, mulai dari nabinya, dia bilang Assalamu alaika. Apa artinya Assalamu alaika, Pak? Celaka bagimu Muhammad. Coba bayangkan. Nabi dengar, kebetulan di situ ada istri beliau juga, Aisyah. Iya. Nampaknya itu perempuan, Pak, sama semua seragam itu satu dunia. Kalau suaminya diganggu pasti marah, Pak. Iya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suaminya diganggu, baru dia tidak marah, tidak loyal itu. Ibu-ibu yang begitu. Marah, Ibu. Ini konteksnya Aisyah yang dengar. Apalagi Aisyah kan masih lebih muda. Tajam sekali pendengaran. Ini orang tadi, dia tidak bilang Assalamu alaika. Dia bilang Assalamu alaika. Celaka kamu Muhammad. Iya. Dikira Nabi tidak mendengar. Iya. Akhirnya tanpa aba-aba langsung Aisyah yang memberikan balasan. Apa dia bilang? Assalamu alaika wa la'natullahi alaika. Itu sama ki Aisyah, Pak. Semua. Celaka bagi kamu, terkutuk, terlaknat. Ya, mampus kok kalau kita istilahnya. Masih mau kok. Iya. Jadi ini satu dibalas dengan lebih dari satu. Coba, Nabi ingin mengajarkan kepada kita ini, Pak. Dalam persoalan membalas pun Nabi mengajarkan etikanya. Iya. Kalau kita, Pak, istri bilang begitu, bilang tambah poin. Ya. Tapi Nabi mengatakan, mahlannya Aisyah, pelan-pelan kok Aisyah, hati-hati kok. Coba bayangkan. Dia tegur istrinya, mahlannya Aisyah. Aisyah masih mau melawan. Kenapa Rasulullah? Nah, dia mulai. Dia orang Yahudi, pokoknya ada semua kekurangan. Iya. Itu biasanya kalau orang mulai, Pak, itu gampang sekali. Satu dia kasih, kita kasih 10. Kalau dia mulai, seakan-akan begitu Aisyah. Apanya lagi Rasulullah? Saya bilang laknatullahi alaika karena dia mulai. Apalagi ini suami bukan suami biasa-biasa. Ya. Sedangkan suami dosen Unhas saja, bagaimana apalagi kalau suaminya Rasulullah? Coba bayangkan. Pantas, Pak. Iya. Saya saja ini suami biasa-biasa, Pak. Kalau ada yang ganggu-ganggu, istriku marah. Iya, bilang suamiku itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, iya, saya juga ini belum terlalu tua renta. Ya, saya kudengar gitu dia bilang tadi. Kalau kita kudengar dia bilang, Assalamualaikum, dia kata-katai kayak itu. Iya. Dan saya sudah balas. Kau tidak dengar baik-baik. Aisyah mengatakan, Rasulullah bilang apa tadi? Saya sudah balas sebelum kau balas. Saya bilang wa alaika, kau juga. Coba bang.
Assalamualaikum, celaka bagimu. Engkau juga. Apa kira-kira dari sisi substansinya ada bedanya, Pak? Substansi. Sama aja itu. Cuma dari sisi penekanan yang beda. Iya. Jadi sebenarnya ini orang itu memberi satu, Nabi cuma balas dengan setengahnya. Tapi substansinya sama. Iya. Kira-kira kalau ada orang bilang kita, Pak, mampus loh. Iya. Iya, kita juga. Masya Allah. Ya, itulah akhlak dalam. Iya. Iya. Saya rasa sama Ki Aisyah ini, Pak. Iya. Sama semua Ki Aisyah ini. Pokoknya kalau kau kasih saya satu, ku balas kau 10. Ya. Tapi Nabi bilang, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha, Nabi lanjutkan. Innallaha yuhibbu ar-rifqa fi kulli syai'. Innallaha yuhibbu ar-rifqa fi kulli syai'. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Subhanallah. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Maka akhlak beliau inilah yang menjadikan kebanyakan lawan-lawan musuh-musuh beliau itu yang Nabi tidak mengajaknya, tapi dialah yang datang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Termasuk tadi itu yang mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu bahwa ternyata orang itu sakit, makanya dia tidak datang subuh-subuh itu memberikan kotoran di situ. Ternyata dia sakit. Mana itu? Di sini dia tidak pernah. Dikasih tahu sakit kiko dong. Masya Allah, dia suruh lagi istrinya bilang, buatku apalah begitu, konsumsi apa? Ya, pisang goreng ke apakah? Ya. Aisyah mengatakan mau kemana? Pokoknya buat saja. Ya. Diambil itu. Ya. Dibawakan itu. Dibawakan istilah langganannya, Pak. Kok langganan sayur? Tidak ada masalah. Ini bukan langganan sayur, Pak. Ya. Dibawakan itu. Kira-kira itu, Pak. Kita bayangkan diri kita itu kalau mau melakukan itu, Pak. Orang yang menyakiti kita terus kita bawakan sesuatu yang spesial. Kita mungkin mengatakan, tidak gila aja ini. Iya. Itu Nabi buktikan betul, Pak. Nabi buktikan. Iya. Masuk. Begitu orang melihat. Ini Muhammad tetanggaku ini. Iya. Bawa lagi bingkisan-bingkisan. Coba. Itu sudah langsung dari segi psikologi itu, Pak. Kira-kira bagaimana itu orang yang kita anggap mahram ini, tapi justru dibalas dengan akhlak yang sangat mulia. Iya. Jadi kira-kira kalau seandainya mau ditambah-tambah itu, Pak. Iya. Ini saya cari-cari, Pak, karena ndak ada kemarin subuh. Iya toh. Itu tambahan lah dia. Iya toh. Dan menyampaikan dalam keadaan tidak emosi, Pak. Tidak emosi. Iya, tidak emosi. Coba bayangkan itu, Pak. Iya. Oh, ternyata sakit Ki Pale. Ya. Tidak lama-lama. Ya. Begitukah akhlak yang diajarkan oleh agamamu Muhammad? Itukah akhlak yang diajarkan oleh agamamu? Saya kira selama ini sekedar ya Anda slogan-slogan mau sekali diikuti agamanya. Sekarang Muhammad tuntun aku mengucapkan kata yang menyebabkan aku bersaudara dengan Anda. Jadi tidak keluar dari rumah itu, disitulah Nabi menuntunnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Wa innaka la'ala khuluqin azim fasbir sabran jamila fasfahis safhal jamil. Dalam satu perbuatan ini Nabi sudah mengamalkan berapa ayat. Fasfahis safhal jamil, maafkan. Fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila.
Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Jadi memang ini Quran yang bilang begini, Pak. Quran yang bilang begini. Iya. Dan semua ini Allahul musta'an. Semua ini perintah-perintah pahit semua, Pak. Allah bilang, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan padamu Muhammad. Bersabarlah engkau dengan caci makian mereka. Pokoknya apa saja yang berkonotasi negatif. Apa? Wasbir ala ma yaqulun. Ya. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Termasuk ini, Pak, berlaku juga bersabar ketika istri marah. Bersabar ketika istri marah. Itu kalau marah kebanyakannya orang coplos-coplos atau diam. Kalau orang marah dan diam, tidak ada masalah, Pak. Tidak ada yang didengar. Ya kan? Iya. Jadi kalau istri tak suka pemarah, Pak, tapi kalau dia marah diam saja, bersyukur kepada Allah, Pak. Bidadari yang Allah kasih kita itu. Yang jadi masalah ini, ya, enggak usah bilang juga ada ibu-ibu di belakang. Iya. Iya. Itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencontohkan itu. Ya, ini contoh-contoh saja, contoh sederhana. Iya. Begitu tingginya sifat kecemburuan perempuan secara umum. Sampai istri Nabi pun memiliki sifat yang seperti itu. Ya bilang ibu-ibu di belakang, alhamdulillah. Berarti tidak apa-apa gini karena ya istri Nabi saja manusia-manusia yang terbaik, ada tonji cemburunya, apalagi saya. Ya. Tapi kalau istri Nabi tidak cemburu, dia bilang, tidak bisa kak saya, karena itu istri Nabi. Tidak seimbang caranya. Begitu. Iya. Jadi, ada salah seorang istri Nabi yang membawakan, ya sarapan pagi lah ke rumah Nabi. Padahal, itu bukan gilirannya. Ya, ini sekedar untuk bawakan, ya konsumsi pagi-pagi. Iya. Tapi bukan gilirannya. Gilirannya Aisyah. Itu pun dicemburui oleh Aisyah. Dicemburui. Kenapa kau bawakan kue Rasulullah? Bawakan kopi Rasulullah. Bukan tugasmu. Ini saya punya tugas ini. Ini saya punya ya apa? Jadwalku ini. Coba bayangkan, Pak. Iya. Itu sifat cemburunya perempuan itu. Iya. Maka dalam riwayat itu Aisyah ambil itu, Pak. Ya, kebetulan mungkin pakai piring-piring apa namanya? Piring-piring yang mudah pecah. Dia ambil itu, Pak. Dia lemparkan itu piring. Jadi ternyata dalam rumah tangga Nabi juga, Pak, pernah terjadi piring terbang. Pernah terjadi piring terbang. Ya, tapi bukan makhluk UFO ya. Iya. Coba bayangkan, Pak. Itu lagi ada tamu, Pak. Aisyah begitu. Lagi ada tamu, Pak. Iya. Katakanlah mungkin pasti ada Pak Rektor datang, rektornya Unhas ke rumah Pak. Terus istri tak kasih begitu di depannya. Kira-kira menurut Bapak kira-kira apa kira-kira yang iya. Ini ada tamu penting ini. Iya. Tiba-tiba istri kita begitu. Iya. Ketika istri Nabi melakukan itu, Pak. Nabi cuma berkomentar dengan komentar yang sangat terukur. Komentar saja. Karena ada sahabat-sahabatnya semua di situ. Nah, sudah terjadi nih pecah piring. Dia bilang, gharat ummukum. Gharat ummukum. Kira-kira kalau terjemahan bebasnya itu, Pak, datangi singanunya itu. Ya begitu kira. Datangi singinya. Kalau kita tali-talikan singinya. Kira-kira seperti itu. Tapi lebih halus, Pak, lebih halus. Bukan begitu, ya?
Mohon maaf, saya tarik kembali, bukan talik-talikan. lebih halus lagi itu. Lagi sing itu. Begitu saja. Gharat ummukum, lagi cemburu. Gharat itu cemburu, lagi cemburu ibu kalian. Ya, itu juga satu pelajaran kita ambil, bahwa ternyata istri si Nabi itu adalah ummahatul mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Jadi sahabat yang datang ini dikatakan, ya ibu kalian lagi cemburu. Gharat ummukum. Itu saja, Pak. Tidak lebih. Ini saya mau Pak, saya mau ajarkan, Pak. Iya, mohon maaf ini. Ternyata itu perempuan, ya, kecuali perempuan di belakang tidak. Ya, perempuan yang lain yang saya maksud ini. Ternyata itu perempuan, Pak. Itu sebenarnya keinginannya itu dia melakukan itu supaya ada reaksi dari kita. Iya, jadi mau sekali itu ketika dia melakukan sesuatu ada reaksi dari kita. Iya. Apa kayak begitu? Iya. Tapi disitulah puncaknya kekecewaan perempuan ketika dia berharap kita akan melakukan seperti itu, ternyata kita tidak melakukannya. Dia tahu bahwa kalau saya begini pasti suamiku marah. Tapi itu bentuk pelampiasan, Pak, dan itu dia lakukan. Itu dia lakukan. Ternyata suaminya tidak marah. Itu kecewa sebenarnya itu, Pak. Kecewa itu. Maksudnya orang yang bertepuk tangan tidak dapat, ya, tidak dapat telapak tangan yang satu untuk ini. Kira-kira seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika melakukan itu, berharap agar ada tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya, apa itu? Tindakannya memberikan semacam pembelaan sama beliau dan menghukum istri yang lain. Iya. Jadi maunya begitu, saya sudah marah ini. Iya. Maka Aisyah mengatakan, mudah-mudahan ada pembelaan Rasul. Ya, maunya itu bilang, iya. Memang sabar Mukudi, sebentar Pi. Ada apa bagiannya itu? Tapi ternyata Nabi tidak melakukan itu. Dia cuma mengatakan, gharat ummukum. Gharat ummukum. Maka pada akhirnya ternyata akhlak yang seperti itu, Pak. Akhlak yang seperti itu membuat orang itu mengintrospeksi diri. Karena dia tidak mendapatkan pembalasan yang setimpal, laki-lakinya sabar, akhirnya dia yang merasa bersalah sekali. Iya. Itu kalau ada sesuatu mungkin, Pak, kita sudah berharap bagaimana. Malah orang membalas dengan yang lebih baik itu disitulah puncaknya orang itu. Seperti Nabi tadi itu. Ketika mengunjungi orang yang memberi kotoran di depan rumah Nabi. Ternyata Nabi dalam keadaan baik-baik bawakan hadiah lagi, Pak. Itu puncaknya tidak bisa dibayangkan itu, Pak. Bagaimana gini ada orang seperti ini akhlaknya ini. Maka seperti itulah Nabi dalam konteks tadi rumah tangga itu. Iya. Ternyata setelah dilihat daripada piring itu ternyata sudah pecah. Dia sendiri yang mengatakan, bagaimana ini Rasulullah, pecah piringnya orang. Nabi bilang, ya ganti. Selesai urusan. Karena kau yang berbuat, ya kau bertanggung jawab. Selesai. Subhanallah. Maka Allah katakan jamil pada seluruh tindakan dan akhlak beliau. Fasbir sabaran jamila, fasfahis safhal jamil, wahjurhum hajaran jamila. Ini terakhir. Kalaupun kamu punya musuh, kamu punya lawan, iya, kau sudah berusaha untuk berbuat baik kepada dia, ternyata perbuatan baikmu itu pun belum meluluhkan hatinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala terakhir, wahjurhum hajaran jamila. Boikot, tinggalkan, putuskan hubungan dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Kita, Pak, kalau memblokir, biasa kita memblokir orang di HP. Iya. Saya rasa biasa semua kapan, Pak. Iya. Ada orang yang sering kata-katai kita, sering apa. Iya. Dan kita ini merasa tidak, di mana letak salah saya ini? Iya. Kan langsung kita blokir saja. Itu belum wahjur hajaran jamila. Ya. Belum wahjurhum hajaran jamila.
bukan memutuskan dengan cara yang terbaik. Tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahjurhum hajaran jamila, akan membuat orang yang Nabi perlakukan seperti itu akan berpikir sekian kali dan akan berdecak dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu di antara poin yang menjadi tulang punggung pokok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, yaitu berdakwah dengan akhlak. Berdakwah dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian jemaah sekalian, apa yang bisa kita bawakan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dialog atau tidak ada, Ji? Iya. Sudah, cukup. Oke, kalau demikian. Itu juga yang menjadi harapan saya supaya tidak tanya. Amin.